Shalom Jemaat Doa Pagi, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, dan saya percaya sekali ada hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan doa pagi ini. Dan saya juga percaya ada kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan juga renungkan bersama, dengarkan bersama. Sebuah kebenaran yang akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, kita mau menikmati kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kami datang pagi hari ini dengan merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mekan ucapan syukur kita, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu.
Tuhan. Kiranya syananana. Mari pagi hari ini angkat hati kita menyembah, naikkan ucapan syukur kita. Inamaka syakara bara 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 bara. Kiaramaya syananana. Inamakana bara 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 bara. Kaulah Allah sumber kehidupan kami. Iramaya so. Kepadamu kami berharap Tuhan, kepadamu kami berserah Tuhan. Inamaka syakara bara 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 bara. Kiarabaka syara bara 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 bara. Orabaka syakara bara 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 bara. Kinamanamaya syanana na 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 na. Haleluya. Kiara bara 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 bara. Inamaya so. Kaulah sumber kekuatan kami, kaulah sumber kehidupan kami, kaulah segala-galanya untuk hidup kami Tuhan. Kami naikkan pujian ini dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan bagimu, penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Biarkan setiap kami Tuhan pagi hari ini Engkau melayakan hidup kami, untuk kami bisa masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami bisa masuk dan mengenal lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu. Kami mau mengenal pribadi Yesus. Ketika kami pagi hari ini Tuhan datang di hadapan-Mu, kami membutuhkan pribadi-Mu untuk langkah hidup kami, untuk apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami membutuhkan pribadi-Mu, Roh Kudus.
Kami butuh kebenaran-Mu. Kami butuh tongkat kebenaran-Mu yang akan menuntun kami, yang akan menyertai setiap langkah kaki kami. Berfirman-Lah buat setiap kami Tuhan. Biarkan setiap kami mengerti setiap rencana-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti. Bahkan hamba-Mu berdoa, hamba-Mu percaya. Setiap yang mendengarkan firman, yang sebentar Engkau sendiri yang akan sampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Setiap mereka yang lemah, letih lesu, setiap mereka yang terbeban berat, bahkan setiap mereka yang mengalami sakit, apapun yang terjadi, ketika mereka setiap Jumat-Mu Tuhan mengalami musim yang kurang baik dalam hidup mereka, firman ini akan membangkitkan Tuhan. Firman ini akan memulihkan. Firman ini akan menguatkan. Taruh hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarkan nama-Mu yang ditinggikan melalui penyampaian firman hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami buka hati kami untuk benih firman-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari awal hingga akhirnya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa firman Tuhan akan mengubahkan, menguatkan hidup kita. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Wow. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus akan berbicara kepada setiap pribadi kita. Pribadi lepas pribadi, dimanapun kita berada. Tidak ada jarak yang bisa memisahkan kita. Karena Dia bisa hadir dimanapun kita berada. Dan Dia bisa berbicara di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari ini, apapun yang lagi kita gumulkan hari ini, apapun yang hari ini terjadi dalam hidup kita. Mungkin musim yang kurang baik, mungkin sesuatu pergumulan yang berat. Firman ini buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk hidup saya. Firman ini firman yang akan membangkitkan. Kita mau belajar tentang bagaimana sih iman yang akan membawa kebangkitan dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar iman percaya. Kalau hari ini kita adalah orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya hari ini bertanya, apakah engkau punya iman? Mungkin kita bisa berkata, aku punya iman, aku percaya sama Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah iman kita bisa membawa sebuah kebangkitan, kekuatan yang baru dalam hidup kita? Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia pasti akan menggenapi setiap benih firman yang hari ini kita sebentar akan belajar di dalam Alkitab. Dia akan menggenapi dalam hidup kita. Tinggal hari ini, bagaimana respon kita? Bagaimana tindakan kita? Keputusan kita. Itu yang terpenting. Keputusan yang tepat akan membawa iman kita mengalami kebangkitan dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama. Ini adalah renungan yang saya dapatkan, yang ingin saya bagikan. Kita buka di dalam Injil Markus, pasal yang ke-5. Ini ada 2 kisah di sini. Ya, judul perikopnya kalau di dalam Alkitab dikatakan Yesus membangkitkan anak Yairus. Ini adalah seorang kepala rumah ibadah. Ya. Lalu dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita tidak membahas tentang Yairusnya, anak Yairus, ya, yang dibangkitkan dari sakit yang membawa kepada kematian. Tapi kita mau belajar dari seorang perempuan yang sakit pendarahan. Alkitab tidak catatkan namanya siapa. Tetapi Alkitab catatkan berapa lama dia mengalami sakit itu. Ya, kita baca. Kita nanti akan baca, kita akan pelajari satu persatu. Biarkan firman setiap ayat demi ayat ini, kata-kata benih firman ini bisa melompat di dalam kehidupan kita. Dan bisa membangkitkan setiap iman kita. Ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kita akan lihat dulu ayat yang ke-25 ini. Alkitab kalau mencatat dengan sesuatu berarti ada sesuatu yang penting di sana. Tidak ada satupun kata-kata yang sia-sia. Boleh namanya tidak disebutkan, tetapi masa, kalau mau dikatakan 12 tahun itu adalah masa pergumulan dan penderitaan dari perempuan ini. Tidak seperti di zaman sekarang,
dengan teknologi kedokteran yang begitu canggih, ya mungkin penderita pendarahan ini bisa cepat ditangani dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu kedokteran. Tetapi kalau kita melihat budaya di zaman itu, seorang yang 12 tahun mengalami pendarahan itu nggak mudah dialami. Sakitnya luar biasa. Bukan cuma sakitnya yang luar biasa. Kalau kita baca Alkitab, kita harus tahu latar belakangnya. Ada sebuah kebenaran di dalam perjanjian lama yang Tuhan taruh kepada bangsa Yahudi, orang Israel, bagi barang siapa ya yang mengeluarkan darah, seorang perempuan mengeluarkan darah, maka dikatakan mereka najis. Hidup mereka itu najis, ya, dan mereka harus keluar dari rumahnya. Dia harus tidak boleh berkumpul dulu. Dia harus ditahirkan sampai selesai pendarahan yang terjadi, lalu dikuduskan lagi, ditahirkan lagi, barulah dia boleh kembali ke dalam kemahnya. Dan bukan cuma di sana, orang yang tidak sengaja menyentuhnya, orang itu juga mengalami najis. Bisa dibayangkan, bukan cuma penderitaan secara sakit yang pertama, tetapi secara moral, secara kehidupan, secara penerimaan, perempuan ini sudah mengalami tekanan yang begitu besar. Tidak mudah. Secara sosial, secara otomatis, dia sudah tersingkirkan. Beban moral, beban jiwanya, itu cukup berat dia alami. Dan 12 tahun, Alkitab catatkan. Dan perempuan ini bertahan 12 tahun. Dari masa dia dikucilkan. Saya tidak tahu apa yang kita alami, tapi saya percaya Roh Kudus lagi berbicara buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini. Kalau situasi yang sama, kita merasa dikucilkan, kita merasa tersingkirkan, dan itu sudah sekian lama. Bahkan siapa sih yang mau mengalami sakit penyakit? Siapa sih yang mau mengalami penderitaan yang di zaman itu tidak ada obatnya? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita tidak kepingin, kita tidak mengharapkan di sana, tapi itu terjadi. Kalau kita mengalami itu, kita mau belajar dari perempuan ini. Kita mau lihat imannya yang luar biasa ini. Lalu dikatakan ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dicatatkan lagi di sana, bukan secara moral aja, tetapi secara keuangannya, ekonominya sudah habis-habisan. Dia sudah keliling kepada semua tabib. Hasilnya tidak ada, bukan cuma tidak ada. Alkitab catatkan, keadaannya semakin memburuk. Usahanya sia-sia. Perjuangannya apa yang dia lakukan, dia berharap kepada manusia. Dia memakai kekuatannya, dia memakai apa yang dia punya, yaitu hartanya. Tidak bisa, minimal lah, mungkin ya bisa memperpanjang atau memberikan rasa aman lah, nggak sampai parah lah penyakitnya. Mungkin dia sudah sampai di titik itu, dia berharap mungkin masalahnya jangan sampai lebih buruk lagi dengan usahanya. Tapi apa yang terjadi? Usahanya bukan cuma sia-sia, tapi keadaannya semakin memburuk. Yang luar biasa, dari 2 ayat ini, kita akan melihat seorang perempuan yang bukan cuma, sebenarnya dia adalah seorang yang juga orang Yahudi yang punya iman kepada Allah Israel. Dia gak kecewa, dia gak putus asa, dia gak marah sama Tuhan, bahkan dia tidak menyalahkan kondisi yang ada. Dia tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dia tidak membenci. Bahkan dia tidak kecewa. Ya, secara manusia mungkin dia sedih. Tetapi dia tidak mengizinkan kesedihan itu mempengaruhi percayanya kepada Tuhan. Kok bisa? Kita lihat ayat 27. Dia, perempuan ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu,
Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan katakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus di zaman itu ketika dia keluar untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga yang sudah dekat, sambil dia menyembuhkan, melakukan banyak mujizat, kabar itu juga didengarnya oleh perempuan ini. Ketika didengar, semakin dia didengar, ini bedanya Bapak Ibu, ya imannya bisa bangkit karena dia bukan cuma mendengar berita itu lalu dilupakan. Mungkin kalau saya bisa gambarkan, berita itu didengarnya, mulai dipikirkannya, direnungkannya, diresapinya, dan dia mulai punya pengharapan. Aku harus ketemu. Aku harus berjumpa. Aku gak boleh menyerah. Aku gak tahu di mana Tuhan. Tuhan Yesus lagi berjalan di mana. Tetapi satu ketika, aku percaya, aku pasti akan menjumpainya. Karena kalau dia cuma mendengar saja, banyak orang percaya itu cuma mau mendengar saja. Tetapi tidak mau dimasukkan di dalam hatinya, membuka hatinya, mengizinkan berita itu, kabar baik itu, mengubah kehidupannya, minimal pengharapannya. Berapa banyak kita sudah pegang Alkitab kita, kita menjadi orang percaya yang sudah cukup lama. Kita sudah sering mendengar, bahkan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang ketika tekanan pergumulan terjadi, kita melupakan berita-berita itu. Perempuan ini tidak. Perempuan ini tahu, dia pegang itu, menjadi sebuah pengharapan. Itulah benih iman yang kecil dulu muncul dalam hidupnya. Dia punya rasa percaya diri lagi kepada Tuhan. Dia punya rasa percaya diri. Ada sebuah kebangkitan dari dirinya. Kalau aku berjumpa, aku pasti sembuh. Dikatakan di sana, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bukan cuma dengar, tapi dia renungkan. Dia taruh menjadi sebuah pengharapan apa yang dia dengar tentang Yesus. Lalu dia bukan cuma direnungkan, dia melangkah. Saya percaya begini, ini bukan sebuah peristiwa yang tidak dipersiapkan. Sekali lagi, perempuan ini sudah rencanakan. Kita harus punya plan yang jelas di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, buatlah planning, perencanaan di hadapan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita untuk kita menggenapi setiap perkataannya. Dan perempuan ini sudah punya plan, kalau sampai Yesus itu datang, aku akan mendekatinya dari belakang. Ya. Karena dia tahu apa yang terjadi dan status dia sebetulnya. Yang tadi saya sudah katakan bahwa dia termasuk orang yang ditolak di dalam sosial. Najis di sana. Bahkan dia sudah punya rencana, kalau aku gak bisa dari depan, aku akan dari belakang. Dan yang luar biasa adalah, cukup aku menjamah jubahnya. Ayat yang ke-28 dikatakan, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya renungkan kata-kata ini. Seorang yang kehilangan pengharapan sebetulnya, tetapi ketika dia mendengar dan perkataan firman itu, apa yang Yesus lakukan, apa yang dia dengar, pengajaran-pengajaran Yesus yang sudah bukan secara langsung dia dengarkan, tetapi dari mulut ke mulut orang lain, ketika sampai di telinganya, dia izinkan itu mengubah kehidupannya, pengharapannya, imannya, dan tidak sampai di sana, dia punya perencanaan. Dan sampai dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Saya belajar banyak di sini. Ini gak main-main. Dia belum berjumpa loh. Tapi dia punya iman yang besar. Istilahnya dia sudah berkata dalam hatinya, kalau Tuhan datang, aku sudah sembuh. Dia gak minta Tuhan datang lalu melihat, lalu Tuhan itu mengulurkan tangannya. Lalu Tuhan berkata-kata sesuatu agar kehidupannya dipulihkan, disembuhkan. Maka dia percaya. Tapi ini kebalikannya. Imannya berkata, asal Tuhan mau menghampiriku, aku melihat, jangan Tuhan yang datang, aku
aku yang akan datang. Aku yang melangkah dengan imanku. Asal ku jamah saja. Asal aku bisa masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita percaya ada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Asal aku bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Asal aku bisa merasakan kehadiran Tuhan. Aku percaya hidupku sudah dibangkitkan. Hidupku sudah dipulihkan. Kenapa perempuan itu bisa berkata seperti itu? Perhatikan ayat yang ke-28. Ayat ke-29, maaf. Seketika itu juga berhentilah pendaranya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saya sambung ayat yang ke-30. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Ayat yang ke-31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat yang ke-31, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ketika perempuan itu langsung disembuhkan, ayat yang ke-29, ketika dia menjamah, dia merasakan kesembuhan. Dan betul dia sudah disembuhkan. Lalu berhentilah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dikelilingi banyak orang. Banyak orang itu juga mencari Tuhan untuk mengalami mujizat dalam hidupnya. Mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Ketika Yesus jalan di sana, ini yang menarik adalah tidak terjadi sesuatu apapun. Semua orang berdesak-desakan, semua orang itu kepingin berjumpa, kepingin memegang, mungkin menjamahnya. Tetapi ketika perempuan ini menjamah, berhentilah Tuhan Yesus. Saya renungkan berkali-kali perkataan ini. Saya mendapati satu hal. Yesus berkata ketika dia berhenti, ada tenaga yang keluar. Kok bisa ya tenaga ini keluar? Saya tuh bertanya-tanya, kenapa kok dijamah oleh orang lain? Orang yang tidak najis, kok tidak terjadi sesuatu? Tapi disentuh, dijamah oleh perempuan ini, tenaganya keluar. Saya dapatkan sebuah, ketika saya renungkan, Roh Kudus ajari saya seperti ini. Perbedaan orang banyak dengan perempuan itu adalah, orang banyak selalu menganggap Tuhan itu cuma seorang nabi. Seorang yang diurapi. Di zaman itu Tuhan Yesus dikatakan seorang nabi. Seorang yang diurapi, orang yang bisa melakukan, menyatakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tapi bukan Tuhan sendiri. Bedanya dengan perempuan ini, dia selalu melihat ketika dia mendengar Yesus. Dia tidak menganggap Tuhan Yesus itu nabi seperti orang banyak. Tetapi dia menganggap Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sang Mesias di dalam hidupnya. Makanya dari situ saya bisa belajar sesuatu. Kita boleh punya iman. Tapi kita beriman kepada Tuhan yang sama. Tapi apakah kita punya sebuah rasa percaya atau pandangan siapakah Tuhan itu yang menentukan? Kalau kita adalah orang percaya, orang Kristen, kita menganggap bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, sekedar cuma pengakuan di sana karena status kita Kristen. Atau kita datang karena kita terdesak, kita nggak ada penolong yang lain. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan kuasa. Kita lihat kuasa dan tangannya, tapi kita nggak melihat pribadinya. Makanya jangan kaget kalau iman kita itu berdoa cukup lama, iman kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Perempuan ini datang dengan iman, percaya dia menaruh Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Dan ketika itu terjadi, tidak perlu Tuhan itu mengulurkan tangan. Itu bisa menarik kuasa Tuhan. Iman itu bisa diurapi. Perkataan dari perempuan ini, asal ku jamah, itu kayak ada sebuah kuasa dari Tuhan yang mewujudkan perkataan itu. Dan betul ketika dia menjamah, langsung detik itu juga dia disembuhkan. Dia mengalami kesembuhan. Kita lanjutkan. Ayat yang terakhir. Dikatakan, ayat yang terakhir, dua ayat terakhir, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi dari atas dirinya. Terjadi atas dirinya.
tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan yang ke-24, 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bukan menyembuhkan, tapi menyelamatkan. Karena dia tahu. Makanya disinilah perbedaannya. Perempuan itu tidak mencari kuasa Tuhan, tangan Tuhan. Perempuan itu mencari pribadi. Yesus datang. Bukan cuma mau melakukan mujizat. Tujuan Tuhan Yesus datang dalam hidup kita. Itu menyelamatkan. Membangkitkan hidup kita. Keluar dari dosa. Menjadi orang benar dan orang percaya. Mengeluar dari semua tekanan dalam hidup kita. Agar kita menjadi anak-anaknya. Dikatakan bukan cuma menyelamatkan, tetapi pergilah dengan selamat. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Mintanya kesembuhan. Kesembuhannya taruh di terakhir. Saya belajar dari sini, kalau iman kita punya iman kita itu bisa membangkitkan. Yang pertama adalah memberikan keselamatan. Kita akan hidup kekal kelak. Lalu yang kedua, penyertaan. Dikatakan pergilah dengan selamat. Kalau Tuhan yang berkata pergilah dengan selamat, maka Tuhan akan pastikan bahwa Dia akan menyertai hidup kita. Baru yang terakhir, sembuhlah dari penyakitmu. Dari perempuan, kita belajar dari perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Kita bisa dapatkan sesuatu yang luar biasa. Iman kita bisa mendatangkan kebangkitan dalam hidup kita. Tapi ketika kita punya sikap yang benar. Ada 3 hal. Secara cepat aja Bapak Ibu bisa tuliskan ini. Dari yang kita bisa pelajari dari perempuan ini. Yang pertama, ketika kita mendengar tentang Yesus, jangan ragu. Tetapi percaya saja. Gak usah diragu, gak usah dipikir yang lain, sudah jangan bimbang. Percaya. Perempuan ini ketika mendengar, dia taruh percaya itu. Lalu yang kedua, ketika kita percaya, maka melangkahlah dengan iman untuk menghampirinya. Ada langkah iman. Ya, kita harus beriman kepada Dia. Dialah juru selamat. Dialah Bapa. Dialah Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita melangkah, ya tadi percaya, jangan ragu. Ketika kita melangkah juga jangan bimbang. Kenapa? Karena kadang-kadang situasi, intimidasi si jahat, kondisi itu selalu mengintimidasi hidup kita. Jangan bimbang dengan apa yang kita percayai. Ya, 3 hal ini. Kalau kita mendengar, percaya aja. Kalau kita percaya, melangkah dengan iman. Kalau sudah melangkah dengan iman, jangan pernah kita bimbang. Amin. Firman ini buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk hidup saya hari ini. Saya nggak tahu kondisi apa yang terjadi. Pergumulan apa yang terjadi. Apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Mungkin ada yang sakit. Mungkin ada yang sudah letih lesu dengan keadaan kehidupan. Saya kok merasakan ada banyak anak muda yang sudah kehilangan pengharapan. Punya ekspektasi tetapi tidak bisa tersampai di sana. Karena tidak ada yang mendukung. Nah, beberapa orang yang mungkin merasakan, ngapain aku hidup? Aku mau menyelesaikan hidup dengan bunuh diri. Saya mau katakan, perempuan ini juga bisa lakukan itu. Tapi dia tidak lakukan ketika dia mendengar tentang Yesus. Hari ini, kabar tentang Tuhan Yesus sudah jelas. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dengarkan firman ini. Kalau dengarkan, buka hatimu. Buka hatimu selebar-lebar. Bukan apa yang saya katakan, tetapi berita yang saya sampaikan tentang Yesus. Yesus itu adalah Allah yang akan menyelamatkan. Dia yang akan menyertai hidup kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan bagi setiap orang yang berharap kepada Dia. Kita tidak mencari kuasanya. Kita tidak mencari pertolongan tangannya. Tapi kita mencari Bapa kita yang menciptakan kita. Yang membuat kita hari ini ada. Karena Bapa merencanakan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Buka hati kita. Kita mau seperti perempuan ini. Tidak ragu. Tidak bimbang. Dan saya percaya Tuhan juga akan menjamah, mengubahkan, membangkitkan hidup kita. Menyembuhkan setiap hidup kita. Saya teringat satu lagu ketika saya siapkan firman ini. Lagu lama banget. Itu ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Seperti seekor rusa yang merindukan sungai. Merindukan kehadiran Tuhan.
Hari ini buka hati kita, rindukan Dia, rindukan pribadinya, rindukan Bapa yang menciptakan kita. Kalau kita sudah kecewa, kita sudah mundur dari Tuhan, bahkan kita meninggalkan iman kita, kembalilah. Kita mau naikkan pujian ini. Setelah itu saya akan berdoa, dan saya percaya ketika pujian ini dinaikkan, Roh Kudus akan menjamah hatimu. Tuhan akan hadir menjamah kehidupanmu. Hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, buka hati kita. Let's go Ezra. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Roh Kudus taruh dalam hati saya, ada beberapa orang yang menyaksikan Anda telah meninggalkan iman Anda. Iman percaya kepada Yesus karena Anda kecewa. Hidup Anda pahit. Anda sudah mencari pertolongan. Bahkan mohon maaf, mungkin di hamba-hamba Tuhan atau di gereja Anda gak menemukan jawaban. Anda meninggalkan. Atau ada beberapa orang juga karena keadaan Anda meninggalkan iman Anda untuk mencari sesuatu yang lebih enak di luar sana. Saya mau katakan satu hal. Juru selamat itu cuma satu. Allah itu cuma satu, Yesus Kristus yang sanggup. Kalau kita meninggalkan Tuhan lalu kita mau minta pertolongan kepada siapa? Kalau kita meninggalkan Tuhan karena kenyamanan kita, maka siapa yang akan memberikan jaminan kehidupan kekal dalam hidup kita?
Roh Kudus lagi berbicara bagi orang-orang itu. Tuhan mengasihi. Tuhan mau Bapak Ibu kembali, saudara kembali kepada Dia. Dia mau peluk, Dia mau sambut lagi. Kembalilah. Hanya satu juru selamat, hanya satu Allah, hanya satu Bapa yang sanggup menolong. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika perempuan itu menanti-nanti 12 tahun. Ketika dia mendengar, dia menantikan Allah yang benar-benar hidup yang dia sembah selama ini. Di dalam kurun waktu perjalanan hidupnya. Dan ketika dia dengar Yesus, dia tahu dia harus menghampirinya. Disitulah dia mendapatkan pertolongan dan kesembuhan. Jika saya berdoa, dan saya tahu hanya satu sumber jawaban kita, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara sekalian, taruh tangan kirimu hari yang membutuhkan pertolongan Tuhan dan arahkan tangan kananmu di layar screen Anda, dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya hanya satu Tuhan dan Juru Selamat, penolong, hanya satu Bapa pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap ciptaannya, termasuk setiap jemaat-Mu yang menyaksikan doa pagi ini. Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, Engkau memeluk mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau mengangkat setiap sakit penyakit mereka karena bilur Yesus telah dicurahkan untuk menyembuhkan. Bahkan Kau tidak akan pernah tinggalkan sendirian. Kau memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang letih lesu, terbeban berat. Ketika mereka melangkah, mereka akan merasakan penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Jamah Tuhan hari ini. Setiap mereka yang kembali kepadamu, yang telah meninggalkan iman, percaya mereka kepada Yesus. Ampuni dosa mereka Tuhan. Ampuni hari ini. Si bungsu itu kembali. Hamba-Mu percaya, Kau melupakan semuanya. Kau mengampuni. Kau akan membawa mereka kembali jadi anak-anak. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jamah Tuhan. Hamba percaya firman-Mu tak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan mereka. Yesus, Amin. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Yesus. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Hadirat-Mu, kehadiran-Mu, firman-Mu, Tuhan menyelamatkan, mengubahkan, menyembuhkan setiap hidup kami. Melegakan setiap hidup kami. Hari ini kami tahu Tuhan, iman kami dibangkitkan. Kami sanggup, kami punya pengharapan yang baru untuk melangkah ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat, doa pagi ini, arahkan hatimu, bukalah tanganmu, terimalah berkat, penyertaan. Seperti firman Tuhan katakan, pergilah dengan selamat. Tuhan akan menyertai setiap langkah kakimu. Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan membawa, Tuhan yang akan memberkati. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, terima berkat Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Wow, luar biasa, kita percaya, hidupi dengan iman kita. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan sampai jumpa kembali di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.